Shalom teman-teman yang diberkati yang beruntung. Selamat datang di program Bread of Sunday di Ayub Impact. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara ampuh untuk mengampuni sesama kita atau memaafkan orang yang bersalah yang menyakiti kita. Sebelum mari kita sama buka di Matius 6, Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tahapan kita sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan adalah mengampuni orang yang terlebih dahulu menyakiti kita. Karena di ayat dikatakan selanjutnya adalah kayak gini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Seperti, jadi sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan, ternyata kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang menyakiti kita, memaafkan orang yang melukai batin dan hati kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti hati kita gitu. Bagaimana caranya? Karena kita sebagai manusia yang tinggal di dalam daging akan sangat amat susah mengampuni orang menyakiti kita, apalagi menyakiti kita berkali-kali sampai lubuk hati yang paling dalam. Yang pertama yang harus kita ingat adalah mengampuni sesama adalah langkah awal sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi, mengampuni, memaafkan sesama kita, orang-orang yang nyakitin kita adalah langkah awal, langkah yang paling pertama yang harus kita ambil sebelum kita meminta pengampunan atas dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat Matius 16 ayat 14 sampai 15 dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayangkan takaran awal yang harus kita lakukan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan adalah mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Apalagi orang tersebut adalah misalnya pasangan hidup kita. Misalnya anak kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Bagaimana cara ngampunin? Karena biasanya orang-orang terdekat itu ketika menyakiti, sakitnya itu luar biasa sakit gitu ya. Dan untuk melepaskan pengampunan itu akan amat sangat susah kita lakukan. Saya sering sekali bertemu dengan beberapa orang ketika dia disakiti. Dia pernah ngomong kayak gini, sampai mati aku gak akan maafkan dia. Saya pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, teman-teman dan bapak ibu semuanya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengampuni. Yang pasti ampuh bisa kita lakukan asal kita taat. Yang harus kita lakukan adalah mengampuni orang tersebut dengan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya mengampuni dosa orang, mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan kebaikan Tuhan. Karena secara manusia, jika kita mengandalkan kemampuan kita pribadi, jika kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengampuni sesama kita, 100% kita nggak akan bisa mampu untuk mengampuninya. Mungkin sama orang yang menyakiti kita sekali, dua kali, ya kita bisalah memaafkan, mengampuni dengan kemampuan diri kita sendiri. Tapi kalau orang itu, misalnya orang yang kita kasihi, pasangan hidup kita, yang nyakiti kita bertahun-tahun, kita ampuni, nyakiti lagi, ampuni, nyakiti lagi, maafkan, masih nyakitin lagi. Bagaimana caranya mengampuni orang seperti ini? Ketika kita memberi pengampunan, dia menyakiti kita. Bagaimana caranya? Gak ada cara lain selain daripada menggunakan kebaikan Tuhan. Cara yang simpel memang adalah menggunakan kebaikan Tuhan untuk mengampuni dosanya, untuk memaafkan kesalahannya. Saya mendapat jawaban ini dari almarhum Pastor Raditya Oloan. Beliau pernah memberikan jawaban seperti ini. Bagaimana cara kita mengampuni dosa sesama kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat sejelas-jelasnya bagaimana cara orang itu menyakiti hati kita. Ingat betul-betul. Kemudian kita ingat dengan sejelas-jelas dan seakuratnya bagaimana Tuhan mengampuni, melakukan kebaikannya atas hidup kita. Kita ingat itu berkali-kali, bahkan seakurat mungkin kita ingat.
Dan dengan kebaikan inilah kita memikirkan segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Kita pakai untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekali lagi, menggunakan kebaikan Tuhan adalah cara yang paling amat sangat ampuh untuk memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita ingat sama Tuhan. Kalau Tuhan yang sebesar dan semulia itu, Tuhan yang berkuasa melakukan apapun, bisa memberikan pengampunan buat hidup kita. Kenapa kita harus tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Rasanya kita terlalu sombong dan terlalu egois kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Saya secara pribadi, cara inilah yang saya lakukan, yang saya aplikasikan dalam hidup saya untuk mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Karena dengan demikian itu menurut saya itu adalah cara yang amat sangat ampuh. Sekarang tahap selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah dengan kebaikan Tuhan, adalah taat. Nah, kebanyakan orang jatuhnya di taat ini. Kebanyakan karena saking sakitnya kita disakiti orang, terus kita merasa orang itu gak layak mendapatkan pengampunan kita. Orang itu gak layak mendapatkan maaf dari kita. Sekali lagi, kita jangan jadi orang egois. Taat aja kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan tadi sudah mengatakan, kalau kamu gak mengampuni sesamamu, Bapa juga gak bisa mengampuni dosa kamu. Bagaimana Bapa bisa mengampuni dosa kamu sedangkan kamu menyakiti dan tidak mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Secara nggak langsung kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang menyakiti hati Bapa itu sendiri. Karena Bapa adalah kasih. Ini yang biasa saya lakukan ketika saya disakitin, ketika saya merasa tersakiti oleh orang lain. Yang saya lakukan adalah menggunakan kebaikan Tuhan. Saya ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan bisa melakukan kebaikan sebesar itu sama saya, masa saya nggak bisa melakukan kebaikan juga kepada orang yang menyakiti hati saya? Karena itu yuk teman-teman, kita belajar taat. Tundukkan diri kita kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Ajarkan kami untuk bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang berdosa kepada kami. Mampukan kami Bapa, mampukan kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.